konstituen. Ada juga tindakan retorika, betul. Ada juga tindakan agitasi. Terakhir propaganda. Inilah ya pemerintah DPR RI beserta pemilu beserta KPU. Kita ingin mencetak para pemilih-pemilih yang cerdas, ya, jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang negatif tadi itu, bujuk rayu, korban propaganda, korban agitasi. Makanya kenapa kita hari ini menggalakkan namanya sosialisasi dan pendidikan pemilu, itu Mas. Jadi Mas Bayaki, ya tadi yang sampean sampaikan ini memang terjadi. Caranya menghindari sebetulnya bukan dari kita, dari panjenengan semua. Makanya tadi saya sampaikan, ayo di 2024 ya, pemilu di 2024 gimana caranya? Ya memang pemilu-pemilu yang mempunyai integritas, yang mempunyai kualitas, sehingga orang-orang yang panjenengan pilih, yang panjenengan dudukan di sana, baik di eksekutif maupun di legislatif, orang-orang memang yang punya kualitas dan punya integritas, gitu. Terutama partainya dulu panjenengan lihat. Saya yakin lah di antara partai-partai yang ada ini pasti ada satu, dua atau beberapa yang ideal menurut panjenengan. Yang ngamatinya begitu. Makanya sembarang analisa, jangan supaya langsung ikut, apalagi panjenengan bener, jangan. Cek dulu kebenarannya. Paham ya? Yang akhirnya nanti sampai nggak puas. Nah ini kan bentuk dari ketidakpuasan panjenengan. Apakah kemudian setelah panjenengan percayakan itu, kalau gitu percuma saya pilih? Jangan juga. Tetap panjenengan pilih. Tetap panjenengan berpartisipasi aktif. Pelan-pelan memang, tidak bisa instan. Tapi saya sampaikan ke panjenengan, reformasi ini 98 tujuannya hanya satu, ke depan setelah 22 tahun. Jadi kita menuju cita-cita reformasi enggak yang tadi itu saya sampaikan, menghilangkan KKN dari bumi Indonesia. Enggak juga, perbaiki sistem. Tidak bisa dari kita yang di eksekutif maupun di legislatif, bukan. Rakyat sendiri. Karena tadi itu wadahnya lewat pemilihan umum tadi itu. Kedaulatan sampean itu ada di sana. Gitu Pak. Paham ya Pak ya? Jadi ini semacam circle, gak ada habisnya. Gak ada mana yang mau panjenengan salahkan, gak ada. Karena semua berkaitan. Tapi asal awalnya ya dari rakyat sendiri dan pemilih sendiri. Paham ya? Jadi tadi yang panjenengan tanyakan ya, gimana Pak? Contohnya sama tanya saya, gimana Pak? Pak Rahmat bisa nggak lepas dari konflik kepentingan? Terus terang aja Pak, kebetulan saya ini fraksi Partai Gerindra. Ya mohon maaf ya, saya tidak kampanye tidak. Tapi tadi yang disampaikan ke panjenengan, ada nggak saya konflik atau kepentingan dengan Partai Gerindra? Nggak ada. Karena Partai Gerindra hari ini tidak pernah mencederai rakyat kalau menurut saya. Dan Partai Gerindra hari ini juga konsisten. Kalau panjenengan mau coba baca itu paradok Indonesia. Ini yang ini saya nggak kampanye, cuma ini saya kasih contoh diri saya sendiri. Karena kalau saya kasih contoh orang lain nanti kalau nggak cocok dibilang fitnah atau apa. Terus kemudian tadi itu transaksional, ya nggak tinggal beras. Nilai potong cuma potong apa aja, ya kan? Dari siapa itu? Bukan dari saya. Karena saya ini orang baru.
di dunia politik ini. Tadi saya sampaikan 2018 saya menyebut TNI mengundurkan diri, saya juga kaget gitu. Cuman waktu itu kita dengan peraturan undangan dikasih kesempatan yang namanya bahan kampanye itu, yang nilainya kalau nggak salah waktu itu tidak boleh lebih dari 50.000 ya. Nah, jadi masih ada pembenarannya, yaitu namanya bahan kampanye itu. Kita nggak ngasih bahan kampanye atau nggak bawa bahan kampanye, biar dicemooh gitu. Panjenengan hari lingkungan panjenengan, ayolah, masih ada lah masyarakat yang ngomong wani biro, betul nggak? Dari TPS, males, opo, gak mudun, nah ya kan? Nah, Bude B dari siapa? Kalau kita para calon yang mau dipilih, ya kita senang-senang aja kalau nggak ada money politik, senang sekali, irit kan? Nah, iya, tapi masyarakat nanti nggak mau datang kecuali panjenengan yang sudah punya pemahaman pemilu. Tapi kan tidak semua masyarakat punya pemahaman pemilu, masih ada pemahamannya tadi itu wani biro, ono bensin enggak, ono begini enggak, macam-macam sebegitu mas. Paham ya? Masih kurang paham? Ada yang bertanya kalau masih ada unek-unek lagi? Nggak ada ya? Cukup ya? Cukup. Jadi Bapak Haji Rahmat Muhajirin, ya, beliau sudah duduk di DPR RI, ya, beliau di fraksi Gerindra, dia sekarang ini di Komisi 2, ya, yang juga bermitra dengan KPU Bawaslu, ya. Maka di sini menjadi hal yang sebagai contoh, ya. Nah, kita juga akan memilih kalau misalkan saja sini ada perwakilan daerah, nanti ada DPD, ya, DPD itu perwakilan daerah, ya. Berapa nanti kartu suara dan sebagainya, pasti nanti dari KPU akan ada informasi lebih lanjut katanya. Tapi intinya di sini adalah saya mencoba untuk menyadarkan bahwa ini semua bentuk dari panjenengan di dalam bernegara, ya, sini sebagai lanjut sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Panjenengan secara langsung sudah mewujudkan itu apabila berpartisipasi. Kemudian adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden, ya, dan juga melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, tertib, ya, dan juga menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Karena kita tahu, kita juga akan menghakimi kalau kita cocok dengan para pemimpin yang duduk saat ini, ya kita akan bagi kita semua. Ya. Sehingga dengan kemampuan adik-adik, ya, dengan kemampuan adik-adik berpikir kritis, dengan pemanfaatan teknologi, adik-adik bisa browsing, bisa mengetahui track record harapan kita semua. Setuju ya? Setuju. Ya. Lanjut. Nah, jadi sini yang saya coba untuk sampaikan bahwa adik-adik harus disadarkan berkaitan dengan hak konstitusionalnya berpartisipasi penuh minimal, ya, dengan datang ke TPS menjadi salah satu, ya, satu suara, bahwa ini benar-benar menjadi sesuatu yang diperhatikan. Aktivis, benar nggak? Aktivis dan aktivis itu punya hak untuk juga bagaimana saya membantu negara di dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Di sini melalui apa yang namanya pemilu. Karena pemilu itu apa? Pemilu adalah memilih
seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Kalau di negara kita nantinya next, terus, nah nantinya adik-adik ya akan memilih siapa? Presiden dan wakil presiden, dan juga siapa? Wakil